Kalau kita siapkan salat jenazah, kita break dulu ya, kita ikut salat. Jam 10 ya. Setengah jam lagi ya. Mulai sekarang? Ada yang bawa Alkitab atau punya aplikasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemarin Mas Angga memberikan tema untuk menjawab tren-tren pemurtadan dengan mengutip Injil karangan Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Ini adalah sabda Nabi Isa atau Yesus alaihissalam yang kemudian diabadikan sampai hari ini masih tertulis di dalam Injil karangan Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan ayat ini memang yang sering kali dipakai untuk mendatangi orang-orang di luar Kristen. Termasuk salah satunya yang paling sering didatangi di Indonesia ini ya umat Islam. Karena memang umat Islam adalah umat yang paling banyak, pemeluk agama yang terbanyak di Indonesia ini adalah umat Islam.
Karena itu yang menjadi sasaran dakwah mereka. Jadi kan sama, kita juga punya kewajiban dakwah, ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ayamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita punya kewajiban dakwah. Baik kewajiban dakwah terhadap saudara kita mukmin dan muslim sendiri maupun dakwah kepada ahlul kitab. Itu diperintah oleh Allah. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahida ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Jadi ini perintah dari Allah. Perintah ini turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sepeninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah ini menjadi tugas kita semua. Apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan kemudian menjadi tugas untuk kita juga? Qul, katakan Muhammad sepeninggal Rasulullah, wahai kalian yang mengaku sebagai pengikut umat, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Katakan kepada siapa, ya Allah? Apa yang harus kami katakan, ya Allah? Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Apakah kalian yang mengaku diri kalian Yahudi, ataukah kalian yang mengaku diri kalian sebagai Nasrani? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kembali kepada kalimat sawa, kalimat yang sama. Makna kalimat di situ salah satunya berarti janji. Artinya apa? Ajaklah, serulah ahlul kitab itu, baik mereka itu Yahudi ataupun mereka itu Nasrani, untuk kembali kepada perjanjian yang sama. Orang Yahudi menisbahkan dirinya sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nasrani menisbahkan dirinya sebagai pengikut Nabi Musa atau Yesus alaihissalam. Jadi kalau kamu memang mengaku sebagai pengikut Musa, kamu mengaku sebagai pengikut Musa, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ayo kembali kepada perjanjian yang sama, yang tidak ada beda antara kami dengan kalian. Kami adalah umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kami beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada nabi-nabi dan rasul-rasulullah semuanya kami imani, baik yang namanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kembali kepada perjanjian yang sama, ikrar yang sama. Apa perjanjian yang sama? Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Dawud, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, dan umat para nabi semuanya janjinya sama. Apa itu? Allah na'budu illallah. Bahwa kita ini tidak menyembah kecuali hanya kepada, tidak hanya sekedar menyembah saja. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kami ini, kita ini tidak menyekutukan Allah dengan ini. Tidak menyekutukan Allah dengan Uzair, tidak menyekutukan Allah dengan Isa putra Maryam atau Yesus alaihissalam. Kita sembah Allah dan tidak kita sekutukan Allah dengan yang lain. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan yang ketiga, wala yattahida ba'duna ba'dan arbabam min. Dan kita tidak menjadikan sebagian di antara kita
sebagai Tuhan tandingan bagi Allah. Ini dakwah yang harus disampaikan kepada ahlul kitab, mereka yang mengaku Yahudi maupun yang mengaku Nasrani. Fa'in tawallau, nah kalau dakwahnya sudah disampaikan, sudah diserukan, lalu mereka itu berpaling, menolak dakwah kita, seruan kita, ajakan kita untuk kembali bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, dan tidak membuka pintu-pintu kemusyrikan untuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Dakwah sudah kita sampaikan, ajakan sudah kita serukan, hujjah sudah kita tunjukkan, lalu mereka tetap menolak. Fa in tawallau qulu syhadu bi anna muslimun, katakan kepada mereka itu, saksikan bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ada kewajiban dakwah itu. Bagaimana terhadap orang-orang non-ahlul kitab, orang-orang kafir, orang-orang musyrik? Sama, kita juga mendapatkan kewajiban yang sama. Makanya ada surah Al-Kafirun, semuanya hafal. Ajakan untuk kembali kepada Allah, tidak mencampur adukkan. Hari ini kita menyembah Allah, besok kita menyembah Tuhan mereka, lusa kita menyembah Tuhan mereka, lusanya lagi mereka menyembah Tuhan kita. Gantian seperti itu tidak ada dalam Islam. Sinkretisme agama tidak ada, campur aduk tidak ada, dengan dalih toleransi tidak ada. Dalam akidah tidak ada istilah toleransi. Dakwah harus jalan terus. Kalau mereka diajak menolak, baru lakum dinukum. Ya wis, agamamu, keyakinanmu, keyakinanmu, keyakinanku, keyakinanku. Jangan dibalik, keyakinanmu, keyakinanku, keyakinanku, keyakinanmu. Nah, mereka sendiri tidak akan mau. Ahlul kitab juga begitu, Bapak. Wah, mereka cuma bisa yang muslim ngajak kami bahas kristologi pertanyaan agama, bukan hanya agama menjadi benar kami. Ya benar, memang benar ya. Islam benar menurut orang Islam, Kristen benar menurut orang Kristen, Yahudi benar menurut Yahudi, Hindu benar menurut Hindu. Nah, makanya ndak usahlah, masing-masing cukuplah. Sing penting awakmu dadi wong Islam sing apik, kami jadi Kristen yang baik, Katolik yang baik, Hindu yang baik, Buddha yang baik. Sudah ndak usah saling. Ben Indonesia ini aman dan damai. Itu yang sering diucapkan, yang sering kita dengar ya. Tapi di balik itu mereka juga mengamalkan Injil karangan Matius pasal 28 ayat 19. Apa bunyinya, Mas Angga? Pergilah dan jadikanlah muridku dan baptislah. Pergilah dan jadikanlah mereka sebagai muridku dan baptiskan mereka atas nama Bapa dan Anak dan Ruhul Kudus. Ini yang disebut amanat agung. Jadi kami punya perintah dakwah, mereka juga punya perintah dakwah. Bagaimana supaya sesama juru dakwah ini tidak sampai gontok-gontokan, tidak sampai terjadi pertumpahan darah, tidak sampai membuat negara ini kacau balau? Yaitu tadi, rambu-rambunya kita patuhi, kita taati. Boleh berdakwah
tapi dengan argumentasi yang sehat. Boleh menyampaikan agama Anda, tapi jangan memfitnah keyakinan orang lain, karena signifikan antara penafsiran berbeda dengan menyalah tafsirkan. Iya. Penafsiran boleh berbeda. Penafsiran boleh berbeda, tapi kalau sudah menyalah tafsirkan, nah ini beda. Ini bisa kena pasal pelecehan agama itu tadi, penistaan agama, termasuk bagi kita. Kalau kita seenaknya saja menyalah tafsirkan keyakinan mereka, ayat-ayat dalam kitab suci mereka bisa dilaporkan, bisa diproses secara hukum. Karena apa? Kita menyalah tafsirkan. Kalau beda penafsiran itu biasa. Saya dengan Mas Angga ini biasa beda penafsiran. Ya. Menurut saya kacamata saya ini bagus karena warnanya seperti pelangi begini. Tapi katanya Mas Angga, kacamata pelangi seperti itu kok bagus ya? Nggak bisa Pak Dokter. Itu akan mengganggu ketika malam hari. Masing-masing punya argumentasi. Alas apa? Mana sampai ngetok dalil Mas Angga. Itu kalau kita teliti spektrumnya begini ya, wes. Tapi nek terus Mas Angga ngomong, comoto elek koyo ngono paling regane 10.000 Pak Dokter. Nah, ini sudah salah tafsir, ini sudah menafsirkan yang salah. Iso gelut Pak, Bu. Makanya saya katakan tadi, masing-masing punya kewajiban dakwah. Bagaimana supaya tidak mengganggu ketertiban umum? Ayo dipatuhi rambu-rambunya. Negara punya rambu-rambu. Tidak boleh orang yang sudah punya keyakinan, punya agama, tidak boleh dipengaruhi dengan cara apapun supaya meninggalkan keyakinannya. Itu ada di negara ini, sudah diatur. Tapi ya tetap saja sering dilanggar. Nah, makanya karena sudah sering seperti itu, ben ora gegeran, ayo kita hadapi cara yang gentle dengan menunjukkan dalil. Ini contohnya tadi. Ya, ayat ini yang sering datang ke rumah-rumah orang Islam. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku, kata Yesus alaihissalam. Jadi kalau ingin harus ikut Yesus. Ibu ikut siapa? Nah, mereka jarang teko nang pengajian kristologi perbandingan agama ya. Nah, aku ini ikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau saya ikut Yesus. Ngapain? Syirik saya nanti. Nah, ini keliru jawabannya. Jawaban kita itu, kami beriman kepada para nabi dan Rasulullah. Salah satunya Yesus atau Isa putra Maryam alaihissalam. Jangan terpengaruh omongannya si Elia itu, Bu ya. Elia kentir itu. Itu memang sengaja sekarang dibumingkan bahwa antara Isa dan Yesus itu beda. Nah, alhamdulillah sudah banyak itu ya sanggahan-sanggahannya. Jadi makanya jangan ikutan pendapat dia, itu memang sengaja dia. Itu dibumingkan supaya orang Islam ini ya beda ya. Jadi kita katakan, kami umat Islam ini diajarkan untuk beriman kepada semua Nabi dan Rasulullah, baik yang namanya disebutkan maupun namanya yang tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya Yesus alaihissalam. Kami mengimani Yesus. Cuma bedanya keimanan kami dengan Anda itu dalam satu hal. Apa itu? Kami mengimani Yesus alaihissalam sebagai Nabi dan Rasulullah, sebagai utusan Allah, bukan Tuhan, bukan Allah sendiri, juga bukan anak Allah. Sementara Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau bagian dari ketuhanan, yang itu sudah jelas menyalahi ajaran Yesus sendiri. Itu caranya, iya. Karena apa?
semua di dalam Bible itu, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini yang saya bawa Perjanjian Baru saja, makanya tipis. Yesus selalu mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Tidak pernah Yesus mengatakan, sembahlah aku, ikutilah aku karena akulah Tuhan, karena akulah Bapa. Tidak pernah. Yesus selalu mengatakan bahwa Allah Bapa yang mengutus dia. Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah. Beriman sepenuhnya kepada Allah dan beriman kepada Yesus sebagai utusan Allah. Itu ajaran Nabi Isa yang sampai hari ini masih tertulis di sini. Jadi menghadapi penginjil yang datang ke rumah kita dengan membawa Injil karangan Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, wah ini alhamdulillah kalau ada yang datang seperti itu, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita punya objek dakwah. Mereka menjadikan kita sebagai objek misi mereka. PPE iso menyelamatkan jiwa jaringan ya. PPE iso tak gowo menjadi pengikut Yesus, kemudian nanti dia menuhankan Yesus, kan lumayan. Mengamalkan Injil Matius pasal 28 ayat 19. Kita juga begitu. Ketika kita didatangi misionaris, jangan lapor RT RW. Mau dikristenkan jangan. Lebok nasi nang jero omah. Maaf ya, kalau ibu-ibu kedatangan misionaris laki-laki jangan masukkan rumah, jadi fitnah nanti. Kecuali ada bapak di rumah ya. Kalau bapak-bapak ditekani bapak-bapak, wah aja ditolak Mas Angga. Wah monggo pinara silakan. Gawe no kopi sing panas, teh sing panas, suguhkan. Minta tolong ibunya gorengkan pisang goreng, ojo melayu sik kon teko omahku ya. Karena apa? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kamu akan menjadi objek dakwah saya sekarang. Boleh kamu menjadikan saya objek misi kristenisasimu, tapi saya juga akan menjadikan kamu sebagai objek dakwahku. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu nanti dari azab Allah dengan apa? Dengan kamu menerima hidayah dari Allah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jadi begitu caranya. Jadi kita kata, oh ngoten nggih. Jadi Yesus itu akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku, kata Yesus. Oh, ternyata Yesus itu cuma jalan toh, bukan tujuan. Loh ya, Yesus itu jalan dan tujuan. Bagaimana kamu mengatakan Yesus itu jalan dan tujuan? Di situ jelas ayatnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa di surga. Jadi tujuannya adalah Allah. Jadi untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa sampai kepada ridho Allah, untuk bisa sampai kepada surga Allah, syaratnya harus mengikuti jalan yang dibawa oleh Yesus. Karena apa? Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan sampean Mas harus paham. Kenapa Yesus bersabda seperti ini? Karena sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ini sudah banyak yang tersesat jalan. Makanya Allah mengutus paling banyak Nabi dan Rasul itu dari kalangan Bani Israel. Tersesat jalan sedikit, diturunkan Nabi, diturunkan Rasul. Sampai kepada periode Nabi Yahya alaihissalam, ya, mereka justru membunuh Nabi
Zakaria dan Nabi Yahya. Kenapa mereka membunuh bapak dan anak ini? Karena mereka menolak dakwah yang disampaikan oleh Zakaria dan Yahya alaihi wassalam. Kemudian Allah utus Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam untuk mendakwai Bani Israel yang sudah tersesat jalan. Manusia pada waktu itu semuanya sudah tersesat. Yahudi yang mengaku sebagai Yahudi, yang mengaku sebagai Farisi, yang mengaku sebagai Samaria, semuanya sudah tersesat dari jalan kebenaran. Nah, itu satu-satunya manusia yang benar pada waktu itu, yang betul-betul mengamalkan perintah dan ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah jalan dan kebenaran yang hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa di surga kecuali kita sampai baca, pelajari mulai dari Injil karangan Yohanes pasal 14 itu, baca lanjutannya pasal 15, lanjutkan lagi pada ayat pada pasal yang ke-16. Disitulah Yesus serah terima. Jadi nanti serah terimanya ada di Injil pasal Yohanes pasal 16 mulai dari jadi setelah Yesus bersabda di Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, jalan dan kebenaran itu, terus Yesus masih banyak menyampaikan pesan-pesannya kepada murid-murid. Nanti akan datang menolong. Kamu sekarang belum mengenal dia, tapi nanti dia akan datang. Dia yang akan menyampaikan semua kebenaran. Makanya, jadi kan waktunya akan dibimbing oleh dia. Benar pada Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Mungkin kalau tidak sambil menyimak langsung begini ya agak bingung mesti mau coba atau masang background. Jadi di Injil karangan Yohanes pasal 16 mulai ayat ke-7, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kalian kalau penghibur itu tidak akan datang kepada, tetapi kalau aku pergi akan mengutus
Ya. Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia kepada kebenaran. Seharusnya penghibur itu datang apabila Yesus sudah pergi dari dunia ini. Selama Yesus masih ada di dunia, penghibur itu tidak akan datang. Ini sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid. Dan apabila dia datang, jadi tugasnya, dia akan menyampaikan segala petunjuk. Kemudian pada ayat yang ke-13, ini yang terpenting. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang orang Kristen menolak penghibur ini manusia atau laki-laki. Sampai hari ini mereka tetap berkata bahwa penghibur yang dijanjikan oleh Yesus akan datang ini adalah Roh Kudus. Nah, menghadapi seperti itu kita nyantai aja. Kita tanya, Roh Kudus itu apa sih? Ya Roh Kudus itu nanti yang akan memimpin semua manusia ini ke dalam kebenaran. Berarti dia bagian dari Tuhan. Iya. Karena kalian tidak bisa melihat Bapa, tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa mendengar suaranya. Tuhan sudah menjelma menjadi manusia, Yesus. Karena Yesus ini akan pergi, nanti yang akan membimbing adalah Roh Kudus. Oh, jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, ya. Baik. Kalau memang Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, perhatikan ayat yang ke-13 tadi baik-baik. Saya baca lagi. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Kalau memang yang akan datang itu adalah Roh Kudus, yang menurut keyakinan Kristen dia adalah Tuhan itu sendiri. Bukan Tuhan yang lain. Dia tidak akan berkata-kata menurut kemauannya sendiri, karena semua yang dia dengar itulah yang akan dikatakan. Itu Tuhan model apa itu? Berkata-kata tidak menurut kemauannya. Padahal salah satu syarat Tuhan itu bisa melakukan apa-apa tanpa ada yang bisa ngatur. Mau ngomong apa saja itu terserah kepada Tuhan. Ya, jenazah sudah datang. Kami break dulu. Kami akan sholat jenazah.